Baik. Di sini saya akan menjelaskan materi geometri transformasi untuk subbat isometri. Nah, perkenalkan nama saya Donfri Kampanye Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Saya dari kelas PM 2024B. Nah, untuk pembelajaran isometri, di sini saya akan memberikan penjelasan, pengertian, contoh, jenis dan sifat isometri, dan akan dilanjut dengan pembuktian sifat isometri. Nah, yang pertama, apa itu isometri? Isometri adalah jenis transformasi yang memiliki sifat mengawetkan atau mempertahankan jarak antara titik-titik pada suatu objek. Artinya, setelah objek mengalami transformasi bentuk dan ukurannya akan tetap sama atau kongruen. Nah, bagaimana secara geometris? Secara geometris, eh, sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan B ruas garis maka AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, di mana panjang AB ini sama dengan panjang bayangannya. Nah, dengan A aksen itu sama dengan transformasi A dan B aksen itu sama dengan transformasi B. Nah, gitu untuk pengertian. Sekarang kita masuk ke contoh. Untuk contoh pertama, dikatakan transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh TP atau transformasi P sama dengan P aksen sama dengan X, min Y. Pertanyaannya, apakah transformasi T isometri? Nah, untuk penyelesaiannya, kita tahu bahwa isometri itu berkaitan dengan dua titik, sehingga untuk itu kita ambil sembarang dua titik A dan B, di mana A1, A2 dan B1, B2, di mana A dan B ini elemen dari V. Nah, berdasarkan eh, ini TP transformasi P sama dengan P akses sama dengan X, min Y, maka didapatkan transformasi A sama dengan T A1, A2 sama dengan A1, min A2, di mana A1, min A2 ini adalah bayangan dari A atau A aksen. Untuk transformasi B sama dengan T B1, B2 itu sama dengan B1, min B2, di mana B1, min B2 ini itu adalah bayangan dari B atau B aksen. Nah, kita tahu tadi bahwa syarat isometri itu adalah AB sama dengan A aksen, B aksen. Sehingga A aksen, B aksen itu sama dengan akar A1 dikurang B1 kuadrat ditambah min A2 kurang min B2 kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan akar A1 min B1 kuadrat ditambah min A2 ditambah B2 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah akar A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat. Kenapa min A2 plus B2 kuadrat diganti menjadi A2 min B2 kuadrat? Karena hasilnya sama aja. Kalau diubah pun seperti ini. Contoh ini. 1 dikurang 2 kuadrat itu sama dengan 1. 2 dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Gitu. Sama aja gitu. Sehingga eh, eh, akar A1 dikurang B1 kuadrat ditambah A2 dikurang B kuadrat, B2 kuadrat itu sama dengan panjang garis AB. Jadi TP adalah isometri. Oke, untuk contoh kedua, dikatakan T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh PP.
transformasi P sama dengan X dikurang 5,5, Y ditambah 3. Untuk semua titik P, X, Y elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Nah, sama halnya seperti contoh yang pertama tadi, karena ini isometri kita juga memisalkan ambil dua titik. Nah, untuk titik A kita ambil 1,0 dan titik B 0,1. Nah, untuk menghasilkan bayang ini kita menggunakan syarat ini. Kita hanya tinggal substitusikan nilai titik A dan B. Nah, untuk A, X-nya 1 dikurang 5 min 4, dan 0, Y-nya 0 ditambah 3 dengan 3. Jadi untuk bayangan A atau A aksen itu min 4 di koma 3. Untuk B, X-nya 0 dikurang 5 min 5. Untuk Y-nya sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga bayangan B atau B aksen itu sama dengan min 5,4. Kita kembali ke syarat isometri. Syarat isometri adalah AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, kita tahu panjang AB rumusnya adalah akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat akar sama dengan panjang A aksen B aksen. Rumusnya akar XB aksen dikurang XA aksen kuadrat ditambah YB aksen dikurang YA aksen kuadrat. Nah, sehingga kita tinggal hanya memasukkan nilai titik A, B, dan nilai titik A aksen, B aksen di kedua ruas. Nah, sehingga nanti kita akan menghasilkan akar 2 sama dengan akar 2. Maka dari contoh 2 ini, TP adalah isometri. Nah, setelah kita membahas contoh, sekarang kita masuk ke jenis. Ada teorema berbunyi dikatakan setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Nah, maka terdapat dua jenis isometri, yaitu yang pertama, memindahkan bangun geometri langsung dari suatu posisi ke posisi lain. Nah, seperti ini. Dari contoh ini ya, di sini ada segitiga ABC itu bergeser sekali, maka A aksen, maka segitiga ini berubah menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Untuk yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Dari eh, dari segitiga ABC, nah itu berputar dan juga bergeser. Berarti ada dua kali pergerakan. Sehingga C segitiga ABC berubah menjadi C aksen double, A aksen double, B aksen double, atau C double aksen, A double aksen, dan B double aksen. Nah, sehingga seperti itu. Katakan juga suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Baliknya, suatu pemetaan disebut perlawanan jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat dari isometri. Nah, suatu isometri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Dan yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis. Oke, yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Nah, ini ada teorema.
Bayangan atau peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S aksen sama dengan transformasi S adalah suatu garis. Nah, kita buktikan karena ini sebuah teorema, maka kita buktikan ya. Nah, kita andaikan G sebuah garis dan T sesuatu isometri. Kita akan membuktikan bahwa transformasi G itu sama dengan H, di mana H ini adalah suatu garis juga. Nah, sehingga kita ambil A, elemen G, dan B, elemen G. Maka A aksen itu sama dengan T transformasi A, elemen H. Dan B aksen itu sama dengan transformasi B, elemen H. Nah, di sini kita misalkan bahwa H aksen itu sama dengan H. Nah, karena H aksen itu sama dengan H, maka akan kita buktikan bahwa H aksen itu bagian H dan H itu bagian H aksen. Nah, yang pertama yang kita buktikan adalah H aksen bagian H. Nah, dari gambar kita lihat apa? Kita ambil ya sembarang kita ambil X aksen elemen H ini, maka A aksen, X aksen, B aksen artinya A aksen ditambah A aksen, X aksen ditambah X aksen, B aksen itu sama dengan A aksen, B aksen. Ya, karena T suatu isometri, jadi T suatu transformasi, maka ada X. Sehingga transformasi X sama dengan X aksen. Oke, nah A, AX sama dengan A aksen, X aksen. Begitu pula XB sama dengan X aksen, B aksen. Jadi AX ditambah XB itu sama dengan AB. Berarti AXB segaris pada G. Maka X aksen sama dengan T, T transformasi X elemen H. Sehingga H aksen bagian H. Sebab bukti serupa berlaku untuk posisi X aksen dengan X aksen, A aksen, B aksen, atau A aksen, B aksen, X aksen. Oke, itu untuk H aksen bagian dari H terbukti. Dan yang kedua, H bagian H aksen. Karena kita tadi ya, kita ambil Y aksen ya, Y aksen di elemen H. Kita misal ada Y, ada Y di elemen G, sehingga transformasi Y itu sama dengan Y aksen, maka ada A, Y, B. Artinya, artinya AY ditambah YB itu sama dengan AB. Nah, sama seperti yang bagian pertama tadi, karena karena T suatu isometri, maka T suatu transformasi, maka ada Y sehingga transformasi Y itu sama dengan Y aksen. Di mana A aksen, Y aksen itu sama sama aja dengan AY dan sama dengan dan Y aksen, B aksen itu sama dengan YB dan A aksen, B aksen itu sama dengan AB itu ya. Ini berarti bahwa A aksen, Y aksen dan B aksen itu segaris. Nah, karena H aksen satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen itu elemen dari H aksen. Jadi haruslah H sama dengan H aksen. Oke, jadi jika G sebuah garis, maka H sama dengan transformasi G adalah sebuah garis. Sehingga terbukti. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Nah, bunyi teoremanya dikatakan bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut semula.
Nah, kita pertama mengambil sebuah sudut ABC berbentuk segitiga. Andaikan A aksen ini, A aksen itu sama dengan A aksen itu sama dengan transformasi dari A, dan B aksen itu transformasi B, dan C aksen itu sama dengan transformasi C. Seperti pada gambar ya yang saya berikan ini, gambar kiri dan gambar kanan. Nah, berdasarkan gambar ini ya, maka ruas A aksen, B aksen, dan ruas B aksen, C aksen adalah garis lurus. Karena sudut ABC ini, sudut ABC itu sama dengan ruas BA, ruas BA digabung ruas BC. Maka sudut A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan B aksen, A aksen, dan digabung ruas B aksen, C aksen. Nah, jika A dan C dihubungkan menjadi sebuah garis, maka akan membentuk sebuah segitiga. Nah, A aksen, B aksen sama dengan AB, B aksen, C aksen sama dengan BC, C aksen, A aksen sama dengan CA. Sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi sudut ABC ini, sudut ABC ini itu sama dengan sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Terbukti untuk teorema yang kedua ini. Oke, untuk teorema yang ketiga dikatakan eh, mempertahankan kesejajaran dua garis. Untuk bunyinya, bayangan atau peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis-garis semula sejajar. Nah, langsung nih kita misalkan ya. Eh, Kita misalkan ada dua garis sejajar A dan B ini sejajar. Kita harus membuktikan bahwa A aksennya, jadi bayangan dari garis A itu sejajar dengan B aksen, bayangan dari B. Nah, pembuktiannya kita gunakan secara kontradiksi ya. Nah, andaikan bahwa A aksen ini memotong B aksen di sebuah titik P. Nah, jadi P aksen berarti elemen dari A aksen karena memotong B aksen di sebuah titik P ya. Jadi dan B aksen juga elemen dari B aksen ya. Oke, jadi eh, untuk lebih paham bisa dilihat gambar ini ya. Di mana A aksen ini adalah B aksen ini di mana A aksen dan B aksen itu di mana A aksen memotong B aksen di sebuah titik B aksen ini ya. Ini tanda titik B aksennya titik merah ini. Nah, karena T sebuah transformasi maka ada P sehingga transformasi P itu sama dengan P aksen. Dengan P itu elemen A dan B elemen B. Berarti A memotong P di B. Jadi bertentangan dengan yang diketahui bahwa A itu sejajar dengan B. Jadi A aksen sejajar dengan B aksen itu benar, terbukti. Oke, sekian video penjelasan terkait simetri yang saya jelaskan. Terima kasih.